Udah, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di sini kami dari kelompok 30 dari Prodi PPKN. Di sini kami akan menyampaikan atau mempresentasikan mengenai hasil pengenalan lapangan persekolahan atau LP1 dari pengamatan kami di SMA Kapuas Pontianak. Di sini kami dari Prodi PPKN berjumlah 8 orang, yang dimana beranggotakan Ayu Andini, saya sendiri sebagai moderator. Kemudian yang kedua ada Arya Winandar, yang ketiga Antonia Ayu Triana, yang keempat Francisca Yesianti, yang kelima Hesti Wulandari, yang keenam Maria Francisca Apriani, yang ketujuh Putri Miensi, dan yang terakhir ada Rahyunika Azahra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan atau latar belakang dari SMA Swasta Kapuas Pontianak dan kultur sekolah. Baiklah, langsung saja. Next. Di sini terdapat latar belakang yang dimana pendidikan merupakan kebutuhan semua manusia. Pendidikan adalah suatu bagian dari kehidupan yang tidak terlepas dari peradaban umat manusia, yang dimana pendidikan sangat berperan penting untuk kelangsungan ilmu pengetahuan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan semakin hari semakin berkembang, baik dari segi teori maupun praktik. Kemudian, sekolah menengah atas atau SMA merupakan jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus dari sekolah menengah pertama atau SMP. SMA ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Sekolah menengah atas tentunya mempunyai fungsi yaitu menciptakan generasi berakhlak mulia dan juga berkarakter dan tentunya membentuk watak serta peradaban kehidupan bangsa. Perguruan tinggi merupakan salah satu institusi yang ikut berperan aktif dalam mendukung proses pendidikan. Buktinya yaitu dengan lahirnya tunas-tunas bangsa yang terus-menerus berkembang dan semakin maju. Selain itu, perguruan tinggi menjadi wadah bagi setiap peserta didik untuk mengembangkan pola pikir dan wawasan yang mereka miliki. Dalam rangka menciptakan lulusan guru yang profesional dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura, bekerja sama dengan pihak sekolah agar mahasiswanya dapat melihat dan mengamati apa saja yang ada di sekolah tersebut. Yang dimana kegiatan ini dilaksanakan pada mata kuliah pengenalan lingkungan sekolah atau PLP, yaitu dalam bentuk praktik lapangan yang meliputi aktivitas observasi, analisis, dan pengamatan langsung terhadap kegiatan terkait dengan kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kelola sekolah, visi dan misi sekolah, dan yang terakhir ada pengamatan kurikuler. Baiklah, langsung saja. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai kultur sekolah yang terdapat di SMA Swasta Kapuas Pontianak ini. Hasil pengamatan atau observasi mengenai kultur sekolah ini terdapat 9 poin. Yang pertama adalah mengenai kegiatan 3S atau Senyum Sapa Salam. Kegiatan Senyum Sapa Salam di SMA SK Puas Pontianak ini sudah berjalan dengan baik, yang dimana kegiatan 3S ini selalu diterapkan siswa, baik itu kepada guru maupun kepada teman di lingkungan sekolah. Kegiatan ini tidak memiliki slogan, tetapi siswa selalu diingatkan untuk selalu menerapkan 3S ini. Menurut informasi Waka Kurikulum, kegiatan ini dilakukan baik di dalam maupun di luar kelas agar siswanya terbiasa dengan perilaku sopan dan santun terhadap siapapun. Kegiatan 3S di sekolah ini juga merupakan hal yang wajib agar para siswa terbiasa melakukan hal ini baik di dalam maupun di luar sekolah. Baiklah, selanjutnya ada mengenai pengkondisian awal belajar. Pengkondisian awal belajar di SMA Kapuas Pontianak ini juga sudah berjalan dengan baik, yang dimana kegiatan pengkondisian ini merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum siswa masuk ke dalam proses pembelajaran. Menurut informasi dari Waka Kurikulum bahwa pengkondisian awal belajar ini tergantung di tiap guru masing-masing.
sama seperti sekolah-sekolah lainnya yang terutama di dalam pengkondisian awal belajar itu yaitu diawali dengan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing yang bertujuan agar siswanya terbiasa melakukan aktivitas yang selalu diawali dengan doa. Dan yang ketiga, di sini saya akan menyampaikan mengenai upacara bendera yang ada di SMA Kapuas Pontianak ini. Kegiatan upacara bendera di SMA Kapuas Pontianak ini juga berjalan seperti biasanya, tapi di SMA Kapuas ini masih berjalan kurang baik. Dikarenakan kegiatan upacara di sini hanya berlangsung sebanyak 2 kali dalam sebulan, yang dimana seminggu upacara dan seminggu lagi pembinaan. Sebaiknya upacara bendera ini perlu dilaksanakan rutin di setiap minggunya agar bisa menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air dari para siswa. Namun upacara di hari-hari besar biasanya selalu dilaksanakan di sekolah ini, seperti memperingati hari 17 Agustus yang bisa kita lihat di layar monitor. Itu merupakan salah satu upacara bendera yang dilakukan oleh SMA Kapuas pada saat memperingati hari 17 Agustus. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mengenai kultur sekolah ini akan dilanjutkan oleh Rahyunika Azahra. Kepada Rahyunika Azahra, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Kemudian yang selanjutnya saya akan melanjutkan terkait mengenai pengamatan kultur sekolah, yaitu pada poin yang keempat, di mana pada poin yang keempat yaitu tentang penggunaan seragam sekolah. Nah, penggunaan seragam sekolah di SMA swasta Kapuas Pontianak ini sudah baik, yang dimana di dalam sebuah pembelajaran di lingkungan sekolah, penggunaan seragam sekolah merupakan hal yang wajib untuk dikenakan. Nah, menurut informasi dari Wakakurikulum bahwa penggunaan seragam sekolah pada saat proses pembelajaran ini menggunakan seragam yang disesuaikan dengan harinya, yang dimana pada hari Senin dan Selasa seluruh siswa SMA swasta Kapuas Pontianak menggunakan seragam putih abu. Pada hari Rabu dan Kamis siswa menggunakan baju batik khas sekolah SMA swasta Kapuas Pontianak, dan pada hari Jumat menggunakan seragam pramuka ataupun coklat. Nah, tata tertib mengenai penggunaan seragam sekolah ini sangat ditekankan oleh guru untuk kedisiplinan seluruh siswa SMA swasta Kapuas Pontianak. Kemudian mengenai poin yang kelima, yaitu mengenai anjuran menjaga kebersihan. Nah, anjuran menjaga kebersihan di SMA swasta Kapuas Pontianak sudah baik, yang dimana kegiatan ini dilakukan agar siswa itu dapat memiliki sikap yang baik mengenai bagaimana menjaga kebersihan, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan di luar lingkungan sekolah. Nah, yang dimana menurut informasi dari Wakakurikulum, di sekolah ini akan disediakan bank sampah, tetapi untuk saat ini itu masih belum launching. Dan untuk slogan-slogannya juga hanya terdapat 2, yaitu pada ruangan laboratorium IPA dan pendopo sekolah. Nah, dikarenakan untuk membuatnya pihak sekolah ini masih belum sempat. Untuk anjuran menjaga kebersihan sendiri itu selalu ditekankan oleh para guru SMA swasta Kapuas Pontianak, dikarenakan hal ini merupakan hal yang wajib. Contohnya, ada salah satu siswa yang membuang sampah itu tidak pada tempatnya, maka guru akan menegurnya. Salah satu cara yang ditekankan oleh guru juga biasanya masuk ke setiap kelas untuk memberitahukan bahwa anjuran untuk menjaga kebersihan ini sangat penting. Jadi, menurut kami, anjuran menjaga kebersihan ini sudah terlaksana dengan baik, yang dimana dikarenakan para guru itu telah memberikan sebuah pemahaman mengenai menjaga kebersihan. Dan dari hasil observasi kami juga melihat ada beberapa siswa SMA swasta Kapuas Pontianak yang ketika sudah selesai jam pembelajaran ataupun jam pulang sekolah, mereka itu membuang sampah yang ada di dalam tempat sampah. Nah, kemudian untuk poin yang keenam, yaitu tentang anjuran menjaga ketenangan. Nah, anjuran menjaga ketenangan di SMA swasta Kapuas Pontianak ini sudah baik, yang dimana pada kegiatan proses pembelajaran, untuk anjuran menjaga ketenangan ini merupakan hal yang penting. Maka dengan menjaga ketenangan, seluruh siswa SMA swasta Kapuas Pontianak itu dapat lebih fokus maupun berkonsentrasi di dalam proses pembelajaran.
Nah, menurut informasi dari Wakakurikulum, bahwa di dalam proses pembelajaran, masing-masing guru yang masuk ke kelas itu akan mengatur siswa terlebih dahulu untuk menjaga ketenangan, seperti berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran, dan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan literasi. Untuk kegiatan literasi sendiri itu diadakan tergantung dengan gurunya masing-masing pelajaran. Terkadang ada yang tidak melakukan kegiatan literasi yang langsung dimulai dengan pembelajaran dan memberikan motivasi-motivasi untuk siswa-siswanya. Nah, hal ini dilakukan agar siswa itu dapat tenang dan tidak ribut sendiri di dalam kelas. Kemudian untuk poin yang ketujuh yaitu mengenai anjuran memanfaatkan waktu. Nah, anjuran memanfaatkan waktu di SMA swasta Kapuas Pontianak ini sudah baik, yang dimana sudah ada yang mengatur penjadwalan yang sudah sesuai dengan kurikulum secara sistematis mengenai kegiatan maupun pembelajaran yang ada di sekolah, hingga tidak ada yang melanggar waktu yang telah ditetapkan. Nah, untuk anjuran memanfaatkan waktu sendiri itu disampaikan secara lisan oleh guru. Misalnya, untuk mengerjakan segala tugas yang telah diberikan oleh guru, yaitu langsung untuk dikerjakan, tidak membuang-buang waktu. Nah, jika tugas yang telah diberikan tadi tidak selesai, maka guru akan memberikan sanksi maupun hukuman. Nah, hal ini tentunya agar seluruh siswa SMA swasta Kapuas Pontianak itu untuk dapat lebih mampu mendisiplinkan dirinya di dalam memanfaatkan waktu yang ada. Nah, anjuran memanfaatkan waktu juga ini diberitahukan secara non-lisan maupun secara tulisan. Untuk anjuran memanfaatkan waktu yang disampaikan secara non-lisan itu ataupun berupa tulisan, yaitu melalui slogan yang telah ditempatkan di sela-sela sekolah. Nah, hal ini bertujuan agar siswa itu dapat melihat dan dapat menerapkannya. Kemudian untuk poin yang ke-8 yaitu mengenai tercipta suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar. Nah, untuk menciptakan suasana yang tenang di dalam proses pembelajaran, di SMA swasta Kapuas Pontianak itu menyediakan ruang kelas yang baik untuk seluruh siswanya, yang dimana suasana maupun tata letak susunan kelasnya itu dapat membuat siswa untuk lebih mudah mendapatkan materi yang telah disampaikan oleh guru di depan kelas. Terdapat juga banyak jendela di dalam ruangan kelas sehingga membuat keadaan kelas menjadi terang dan udara pun mudah untuk masuk. Serta fasilitas yang ada di dalam kelas yaitu berupa meja, kursi, dan lain-lain yang menjadi sarana yang penting dan wajib ada di dalam ruangan kelas untuk proses pembelajaran dan menjadi kelengkapan khusus di dalam kelas tersebut. Nah, dengan terciptanya suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar, maka siswa pun tampak tertib dan berkonsentrasi serta menyimak pelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian terlihat juga dari komunikasi yang terjalin antara siswa dan guru yang sudah berjalan dengan lancar. Nah, adapun untuk poin yang terakhir yaitu poin yang ke-9 mengenai suasana di sekolah yang menyenangkan. Nah, untuk suasana di sekolah yang menyenangkan ini dapat dilihat dari hubungan antara siswa dan juga gurunya, yang dimana di SMA swasta Kapuas Pontianak ini seluruh siswa itu saling menghormati dan saling menghargai meskipun di sekolah ini terdapat banyak suku dan agama. Dan di SMA swasta Kapuas Pontianak juga, para guru ini juga menganggap bahwa seluruh siswanya itu di sekolah seperti anak mereka sendiri. Nah, mengenai kegiatan yang dilakukan, SMA swasta Kapuas Pontianak juga dilakukan secara bersama-sama. Contohnya, seperti merayakan ulang tahun sekolah yang di mana akan ada kegiatan-kegiatan yang membuat para siswa maupun guru itu juga untuk saling bekerja sama. Nah, lain itu juga ada kegiatan proyek yang dilakukan setiap hari Jumat, seperti yang tertera pada gambar, yang dimana setiap siswa itu dibagi ke dalam kelompok dengan masing-masing kelasnya. Nah, kegiatan yang dilakukan ini juga menurut kami itu juga merupakan kegiatan yang menyenangkan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pengamatan kultur sekolah. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahyunika yang telah menyampaikan atau menjelaskan mengenai kultur sekolah yang ada di SMA swasta Kapuas Pontianak. Selanjutnya, penjelasannya mengenai struktur organisasi dan tata kerja yang akan disampaikan kepada Antonia dan Francisca.
Yang pertama-tama yang akan disampaikan oleh Antonia. Kepada Antonia, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas tentang pengamatan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Yang pertama, struktur organisasi sekolah jelas terpajang disertai nama dan foto. Struktur organisasi sekolah SMA swasta Kapuas terletak di ruangan kepala sekolah, sehingga kepala sekolah akan lebih mudah untuk mengetahui struktur organisasi yang ada di sekolah tersebut. Bagian dan susunan dengan rapi sehingga mudah dilihat. Akan tetapi dapat kita lihat di gambar tersebut, di nama tersebut tidak terdapat foto, hanya 3 foto saja yang ditempel di sekolah, yaitu koordinator, kepala sekolah, dan sekretaris, sedangkan yang lain hanya nama dan jabatannya saja, sehingga struktur organisasi sekolah yang kurang pada bagian foto saja. Jadi dapat kami simpulkan bahwa struktur organisasi sekolah yang terpajang disertai nama dan foto dikatakan kurang karena hanya 3 foto saja tersebut. Yang kedua, struktur organisasi sesuai dengan jabatan yang berlaku saat ini. Dapat kita lihat pada struktur organisasi sekolah SMA Kapuas Pontianak sudah sesuai dengan jabatan yang berlaku terlaksana dengan baik saat ini. Melalui dari Ketua Yayasan Widya Kapuas yang dilanjutkan dengan koordinator SMP sampai SMA, lalu ada kepala sekolah SMA Kapuas, disertai sekolah, lalu yang dilanjutkan dengan wakil kurikulum dan wakil kesiswaan. Selanjutnya yaitu wali kelas yang dilanjutkan rumah pelajaran, pembinaan eskul hingga sampai pada siswi SMA Kapuas Pontianak. Jadi dapat kami simpulkan bahwa struktur organisasi sekolah sesuai dengan jabatan yang berlaku saat ini terlaksana dengan baik. Sekian, terima kasih saya kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Antonia yang telah menjelaskan mengenai struktur organisasi dan tata kerja. Selanjutnya, struktur organisasi dan tata kerja ini akan dilanjutkan penjelasannya oleh Francisca. Kepada Francisca, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengamatan struktur organisasi dan tata kelola sekolah atau yang biasa dikenal dengan SOTK. Yang seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Antonia Ayu Triana pada poin 1 dan 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin 3 dan 4, yang mana poin 3 ini memuat tentang struktur organisasi sekolah terurai rinci sampai pada siswa. Dalam keterlaksanaannya dapat dikatakan baik, sebab SMA swasta Kapuas ini memiliki struktur organisasi sekolah secara terurai sampai pada siswa-siswinya. Hal ini dapat dilihat di bagian bawah susunan organisasi sekolah terdapat siswa atau siswi SMA swasta Kapuas. Untuk memperjelas lagi dapat dilihat pada struktur gambar atau dokumentasi struktur organisasi sekolah. Kemudian pada poin keempat yaitu struktur organisasi sekolah juga memuat tata usaha atau kerja. Dalam keterlaksanaannya dapat dikatakan baik, sebab di dalam SMA swasta Kapuas Pontianak mempunyai struktur organisasi sekolah yang memuat tata usaha atau kerja secara real. Walaupun di dalam struktur organisasi sekolah tidak mencantumkan nama staf, tata usaha secara jelas. Namun keberadaan ruangan TU di SMA swasta Kapuas nyata adanya. Dapat dilihat dalam bukti dokumentasi di mana memuat ruangan TU atau ruang tata usaha di sekolah SMA swasta Kapuas itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Antonia Ayutriana dan Francisca Yesianti yang telah menyampaikan atau menjelaskan mengenai struktur organisasi dan tata kerja di SMA swasta Kapuas Pontianak.
Selanjutnya, penjelasan mengenai visi misi sekolah yang akan disampaikan oleh Maria Francisca Apriani. Kepada Maria, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari pengamatan kami mengenai visi dan misi sekolah dari SMAS Kapuas Pontianak. Berdasarkan data tabel, yang pertama mengenai ada visi dan misi sekolah, keterlaksanaannya sudah baik. Dan yang kedua, ada pemaparan visi dan misi sekolah di beberapa tempat sudah keterlaksana tetapi masih kurang. Jadi, visi dan misi dari sekolah tersebut terdapat pada depan kantor kepala sekolah dan ruang tata usaha. Di depan terpampang besar pada dua papan yang memanjang di sebelah kiri, yaitu papan yang berisikan visi dari sekolah tersebut, dan di sebelah kanan merupakan papan memanjang yang berisikan misi dari SMAS Kapuas Pontianak. Adapun visi dari SMAS Kapuas Pontianak ini adalah menciptakan generasi berakhlak mulia dan berkarakter unggul yang mampu mewujudkan potensi diri secara maksimal. Untuk tercapainya visi tersebut, maka tentunya akan dibutuhkan sebuah misi yang akan menunjukkan poin-poin demi terwujudnya sebuah visi. Maka dari itu terdapat beberapa misi dari sekolah SMAS Kapuas Pontianak ini. Yang pertama adalah mendorong lulusan yang berkualitas, berprestasi, berakhlak mulia, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menumbuhkan semangat keunggulan serta intensif berlandaskan ajaran agama. Yang ketiga, menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama, sehingga terbangun peserta didik yang berkompetensi dan berakhlak mulia. Keempat, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif. Yang kelima, mendorong dan membantu peserta didik untuk mengenal potensi diri. Yang keenam, menumbuhkan dan mendorong keunggulan dalam penerapan ilmu pengetahuan teknologi, olahraga, dan seni. Serta yang terakhir atau yang ketujuh adalah mendidik peserta didik agar mampu berkomunikasi dengan fasih serta menguasai media komunikasi global. Demikian isi dari visi dan misi sekolah SMAS Kapuas Pontianak yang terpampang dengan jelas dan besar di sebuah papan memanjang. Namun, meskipun terdapat papan yang berisikan visi dan misi sekolah secara jelas dan besar, sekolah ini hanya menuliskan visi dan misinya sekolah di satu tempat itu saja, yaitu di depan kantor kepala sekolah dan ruang tata usaha sekolah. Sehingga terlaksananya visi dan misi sekolah yang seharusnya ada di beberapa tempat masih dinilai kurang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan mengenai visi dan misi dari SMAS Kapuas Pontianak. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Maria Francisca Apriani yang telah menyampaikan atau menjelaskan mengenai visi dan misi sekolah dari SMA Swasta Kapuas Pontianak ini. Kemudian yang pengamatan terakhir terdapat pengamatan mengenai aspek co-kurikuler dan ekstrakurikuler yang akan disampaikan oleh Putri Meyensi dan Arya Winandar. Pertama-tama kepada Putri Meyensi saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya di sini akan memaparkan pada aspek kokurikuler dan ekstrakurikuler di SMA Swasta Kapuas Pontianak. Yang pertama itu ada poin kegiatan kokurikuler yang terprogram dari sekolah. Keterlaksanaannya itu baik. Pada saat situasi normal, terdapat kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang dilakukan secara efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakakurikulum, menyatakan bahwa pada saat situasi normal, yakni sebelum pandemi, siswa-siswi SMP maupun SMA Swasta Kapuas Pontianak mengadakan study tour, dan kegiatannya berupa lawatan sejarah ke museum dan ke Tugu Katulistiwa. Dan adanya program literasi sebelum mulainya kegiatan belajar mengajar, setiap pergantian mata pelajaran, tetapi tergantung dari guru mata pelajarannya masing-masing.
Yang kedua itu ada kegiatan ekstrakurikuler yang terprogram dari sekolah, keterlaksanaannya baik. Pada saat situasi normal, terdapat kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang dilakukan secara efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan lokal kurikulum menyatakan bahwa pada saat situasi normal, yakni sebelum pandemi, siswa-siswi SMP maupun SMA swasta Kampus Pontianak melaksanakan program ekstrakurikuler, yakni Paskibraka, Pramuka, Rohis, dan Handball. Namun, sejak pandemi, sementara seluruh kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di off-cam. Dan menurut pernyataan wakil kurikulum, setelah situasi mulai memungkinkan, sekolah akan kembali mengadakan kegiatan berupa kokurikuler dan ekstrakurikuler seperti biasa dan sebelumnya. Yang ketiga itu ada jadwal kegiatan kokurikuler yang terlaksana dengan baik. Sebelum adanya pandemi COVID-19, berdasarkan hasil wawancara dengan wakil kurikulum menyatakan bahwa sekolah rutin mengadakan kegiatan kokurikuler yakni study tour setiap semester. Jadwalnya tidak tertulis, melainkan bersifat pengumuman atau pemberitahuan kepada siswa-siswi SMA swasta Kampus Pontianak dan tentunya surat edaran untuk pemberitahuan kepada orang tua ataupun wali murid. Yang keempat itu ada jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Keterlaksanaannya baik. Menurut hasil wawancara dengan wakil kurikulum menyatakan bahwa sekolah rutin mengadakan kegiatan ekstrakurikuler sebelum adanya pandemi. Tetapi pada saat pandemi semua kegiatan di-off-kan, termasuklah kegiatan ekstrakurikuler. Sebelumnya, jika berdasarkan hasil wawancara dengan wakil kurikulum, menyatakan bahwa SMA swasta Kampus Pontianak memiliki program ekstrakurikuler yakni Pramuka yang dilaksanakan pada hari Jumat, handball, dan lain-lain. Kegiatan ekstrakurikuler tidak memiliki jadwal tertulis, tapi bersifat pengumuman atau pemberitahuan. Dan kegiatan ekstrakurikuler terlaksana di rentang dari hari Senin sampai hari Jumat. Yang kelima itu ada pembinaan kokurikuler dan ekstrakurikuler secara terprogram. Keterlaksanaannya itu kurang. Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil kurikulum menyatakan bahwa pembinaan kokurikuler dan ekstrakurikuler di SMA swasta Kapuas Pontianak kurang terlaksana karena tergantung dari masing-masing guru mata pelajaran dan pembina kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, sehingga pembinaan kokurikuler dan ekstrakurikuler kurang terlaksana di SMA swasta Kapuas Pontianak. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Mensi yang telah menjelaskan mengenai aspek kokurikuler dan ekstrakurikuler yang berada di SMA Kapuas Pontianak ini. Selanjutnya penjelasan mengenai ekstrakurikuler dan kokurikuler ini akan dilanjutkan oleh Arya Winandar. Kepada Arya Winandar, saya persilakan.
Baik, terima kasih kepada Putri Menti dan Arya Winandar yang telah menyampaikan atau menjelaskan mengenai aspek kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang terdapat di SMA Swasta Kapuas Pontianak ini. Selanjutnya, terdapat kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh Hesti Wulandari. Kepada Hesti Wulandari, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Dari di sini saya akan membacakan kesimpulan dan saran terkait dengan hasil observasi yang telah kami lakukan di SMA Swasta Kapuas Pontianak. Untuk kesimpulan, kegiatan observasi yang telah dilakukan di sekolah SMA Swasta Kapuas Pontianak telah dilakukan sesuai dengan 4 aspek pengamatan, yaitu pengamatan kultur sekolah, pengamatan struktur organisasi dan tata kerja, pengamatan visi dan misi sekolah, serta aspek kurikuler dan ekstrakurikuler. Pada aspek pengamatan kultur sekolah memuat kelemahan pada bagian upacara bendera yang tidak sering dilaksanakan setiap minggu, serta kekurangan lainnya pada aspek pengamatan dalam bagian struktur organisasi dan tata kerja sekolah sudah baik dan pembagian kerja sudah diatur sesuai dengan jabatannya dan aspek pengamatan lainnya. Dan untuk saran, berdasarkan pemaparan dari hasil observasi yang telah kami lakukan, kami mengharapkan khususnya warga sekolah SMA Swasta Kapuas Pontianak agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Tentunya kami juga mengharapkan agar sekolah ini bisa berprogres ke arah yang lebih positif dan lebih baik lagi. Mulai dari segi kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kerja, implementasi visi dan misi, serta kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler yang bisa lebih baik dan bisa aktif dan berkembang ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hesti Wulandari yang telah menyampaikan kesimpulan dan saran. Berarti setelah menyampaikan kesimpulan dan saran, berakhir pula penjelasan yang telah kami sampaikan. Terdapat 4 aspek, yaitu yang pertama terdapat penjelasan mengenai pengamatan kultur sekolah, yang kedua struktur organisasi dan tata kerja, yang ketiga terdapat pengamatan visi dan misi sekolah, dan yang terakhir terdapat aspek kurikuler dan ekstrakurikuler. Baiklah, mungkin sekian dari hasil presentasi atau penjelasan yang kami sampaikan dari hasil observasi kami dari SMA Swasta Kapuas Pontianak. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.